Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai buat materi malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Aku mulai dari materinya ya. Oke. Jadi kita belajar malam ini tentang integritas. Integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah nilai yang merupakan kesatuan antara sikap, pola pikir, perasaan, dan ucapan yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi nilai integritas ini mencerminkan diri kita yang harus mempunyai hati nurani, tapi harus sesuai dengan norma yang berlaku, khususnya di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, teman-teman. Integritas itu juga mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan atau yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, ini integritas ini sejatinya itu adalah mencakup tentang diri kita. Bagaimana sikap jujur kita, kewibawaan kita, dan lebih ke cerminan diri kita. Walaupun kita manusia ini bukan manusia yang sempurna, kita mempunyai salah, kita punya kehilapan, tetapi di integritas ini kita dituntut untuk memilih jawaban yang benar-benar menunjukkan bahwa kita ini memiliki 10 betul. Kalian tahu kan 10 betul itu seperti apa? Kita nggak boleh salah gitu. Kita harus jujur, kita harus peduli sama orang, kita harus punya empati yang tinggi gitu. Kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata integer yang berarti lengkap dan utuh. Jika kita artikan dari asal katanya tersebut, maka integritas dapat kita artikan sebagai suatu usaha yang utuh dan lengkap yang dilandasi dengan kejujuran, kualitas, serta konsistensi karakter dari orang tersebut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau integritas ini, diri kita ini dituntut untuk benar-benar menjadi seseorang yang mempunyai kualitas yang tinggi, standar yang tinggi, dan tidak boleh salah kayak gitu. Jadi kita harus mempunyai sikap nanti yang harus bisa kita bawa, sikap yang benar-benar kita tunjukkan bahwa kita ini seperti orang yang benar-benar nggak punya masalah apapun dan nggak punya salah apapun gitu. Oke, kalau integritas nasional adalah upaya politik atau kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk. Harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan-tujuan nasional di masa depan untuk kepentingan bersama. Nih, ini lebih mencakup ke keseluruhan Indonesia gitu. Jadi gimana pemerintahan Indonesia untuk menyatukan semua unsur masyarakat. Seperti yang kita ketahui, nanti ada DPR, ada PRD. Nah, itu kan ada lembaga-lembaga yang akan menyatukan kita dalam satu suara yang diwakilkan oleh mereka. Nah, di mereka itu yang mewakilkan kita itu, nanti mereka harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap Indonesia. Sikap jujur, sikap yang adil, dan tidak mementingkan diri sendiri. Lalu apa sih penyebab terjadinya proses integritas itu sendiri? Nah, yang pertama itu adanya kebersamaan sejarah. Nih, di Indonesia, kebersamaan sejarah ini seperti yang kita tahu bahwa kita mempunyai latar belakang yang sama. Kita pernah dijajah, kita pernah ini. Nah, jadi itu nanti akan menumbuhkan rasa integritas kita atau rasa keinginan kita untuk Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI ini. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa merubuhkan Indonesia, seperti kita ketahui bahwa batik ini diklaim juga nih di Malaysia, itu akan membangkitkan semangat kita sebagai warga Indonesia untuk melawan, untuk bukan melawan dalam hal yang negatif, tapi kita untuk dalam hal yang positif bahwa memang batik itu adalah identitas asli dari Indonesia. Tuh, itu akan menumbuhkan sikap integritas kita tuh. Integritas juga bisa dikaitkan dengan nasionalisme dan juga bela negara. Ya, itu saling berkaitan. Tiga materi ini saling berkaitan. Yang ketiga adanya kesepakatan pemimpin nih. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di Indonesia itu
Kalau integritas nasionalnya itu misalnya ada DPR, ada DPRD tuh, ada pemimpin kita di Indonesia, ada presiden kita, ada wakil presiden, para menteri dan lain sebagainya. Itu yang mewakili kita. Nah, nanti kalau misalnya mereka itu melenceng, ada integritas mereka yang nggak mereka tunjukin, misalnya ada yang pemimpinnya korupsi, pemimpin yang tidak mencerminkan seorang pemimpin, nah itu akan menimbulkan jiwa integritas kita untuk melawan mereka, bukan dalam hal negatif, tetapi kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia dengan jalan yang seperti kita ketahui untuk beberapa tahun yang lalu ada demonstrasi di mana-mana, itu kan untuk menumbuhkan, itu kan untuk rasa cinta kita terhadap Indonesia salah satunya. Lalu yang keempat ada homogenitas sosial budaya serta agama. Nah, perbedaan sosial budaya, agama kita juga banyak ya di Indonesia, kultur di Indonesia itu banyak sekali berbeda-beda, tetapi itulah jiwa integritas kita. Kita maunya budaya sama agama kita itu saling toleransi. Dan terakhir adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Ini politik dan ekonomi ini selalu berjalan seiringan nih. Jadi kita tuh selalu bergantung itu. Baik ekonomi kita, baik bidang politik kita itu pasti akan selalu berketergantungan gitu. Lalu gimana sih proses integritas di Indonesia? Tuh, jadi setelah tadi udah tahu nih apa itu integritas, maka kita akan hubungkan integritas tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, di konteks ini, integritas dapat menyatukan keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nih, jadi sikap integritas ini bisa menyatukan keberagaman di Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Kita kan banyak banget tuh bahasa-bahasa daerah yang kita miliki. Agama kita juga ada beberapa jenis agama, suku bangsa kita apalagi, budaya Indonesia kaya sekali akan budaya. Tuh, suku-suku yang tersebar di wilayah Indonesia antaranya suku Sunda, Batak, Madura, Bugis, Betawi, Baduy, dan lain sebagainya. Agama yang tersebar di Indonesia ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan ras yaitu ras Melayu, Wedoid, Negroid, Papua, Melazoid. Nah, budaya yang tersebar di Indonesia juga berupa tari, lagu daerah, dan bahasa daerah. Ini bahasa daerah ini yang paling banyak dan sangat amat diterapin di Indonesia. Kita tinggal di Palembang, aku tinggal di Palembang, bicaranya pakai bahasa Palembang. Orang Sunda tinggal di Sunda, belajarnya pakai bahasa Indonesia, gitu. Baik aku pun orang Palembang, aku sedang bermain ke daerah lain, tetap bahasa Palembangku yang paling medok, yang paling aku tunjukin ke mereka karena aku cuma bisa bahasa Indonesia dan juga bahasa Palembang. Nah, keanekaragaman unsur-unsur yang tersebut harus disatukan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi kita tetap satu, sehingga terciptanya integritas nih. Integritas yaitu kesatuan yang utuh yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Pancasila. Jadi tetap pedoman hidup kita, pedoman bernegara kita itu Pancasila, teman-teman. Oke, ada 3 dimensi utama yang harus dimiliki dalam integritas. Nih yang pertama dimensi kejujuran. Nih kita dituntut untuk menunjukkan nilai dasar berupa kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati nih. Jadi kita dituntut untuk empati kita tinggi. Jadi rasa simpati kita, rasa kita terhadap orang lain itu cepet banget melihat orang lain sedih, kita juga ikut sedih. Gimana sih kita memposisikan diri kita di posisi orang tersebut. Tidak mudah menuduh orang lain yang bersalah nih. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita nggak mudah nih nuduhnya. Kita harus cari tahu dulu apa yang titiknya masalah. Kalau emang dia salah, salahnya di mana. Terus gimana sih cara penyampaian solusinya tuh. Nanti akan ada soal misalnya dia mencuri. Terus kita sikap integritas kita harus gimana nih? Berarti kan di situ kita dituntut tuh untuk mencari tahu dulu apa sih pokok masalahnya gitu.
rendah hati itu kan kita dituntut untuk menjadi manusia yang sempurna kalau di integritas. Jadi kita harus menunjukkan sikap-sikap yang positif, bukan yang negatif ya teman-teman. Terus yang kedua ada dimensi konsistensi, yaitu menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya nih. Jadi istilah kata tuh kalau di agama kita nggak boleh munafik teman-teman. Kita harus konsisten, pertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat. Kalau memang kalian salah, tanggung jawab. Kalau kalian benar, kalian juga harus bisa mencari tahu, memberitahu kepada mereka, kita udah benar nih, kita udah sesuai. Misalnya ada kalian di tempat kerja kayak aku kerja di rumah sakit. Misal aku benar nih, SOP-nya udah aku lakukan sesuai dengan perintah. Ya nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gini gitu. Ini udah sesuai SOP, ditunjukkan kebenarannya. Ada kan SOP yang berlaku, gitu. Tunjukkan. Ini sesuai SOP. Silakan lihat sendiri gitu. Jadi kita tahu apa yang kita perbuat, ada juga faktanya gitu. Lalu yang ketiga ada dimensi keberanian. Nih, dimensi keberanian ini menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri nih. Ini masuk juga nih tadi yang aku udah ngelakuin sesuai dengan SOP dan SOP-nya udah ada. Jadi aku percaya diri kalau aku tuh benar gitu. Itu yang harus kita tanamkan ya teman-teman, harus berani. Tapi kalau kita salah pun kita harus berani juga kalau kita salah. Nih, lawan dari integritas adalah hipokrisi atau munafik nih. Itu kataku tadi. Kita nggak boleh munafik kalau di integritas ini. Oke, ada dua fungsi integritas. Yang pertama, cognitive function of integrity. Jadi itu adalah mencakup kecerdasan moral dan self-insight. Self-insight itu mencakup self-knowledge dan self-reflection. Artinya, integritas fungsinya memelihara moral dan akhlak seseorang yang selanjutnya mendorong dia untuk mempunyai pengetahuan yang luas. Nih, berarti ini adalah fungsi integritas yang condong untuk lebih ke moral dan akhlak kita. Jadi moral dan akhlak kita itu kalau kita salah ya kita benerin. Jadi kalau kalian ada soal nanti tuh tentang moral dan akhlak, kalau kalian salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang bilang benar. Itu tuh lebih ke reflection. Jadi refleksi dari diri kita. Kita berkaca pada diri kita. Kalau kita salah, maka kita harus belajar. Itulah nantinya akan mempunyai pengetahuan yang luas. Nih, fungsi yang kedua itu adalah effective functions of integrity. Ini mencakup conscience dan self-regard. Dalam konteks ini, integritas fungsinya memelihara nurani seseorang supaya tetap hanif sebagai seorang hamba agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Secara biologis, manusia dan hewan sama-sama memiliki hati, tetapi hewan tidak mempunyai kolbu, sesuatu yang ada di diri tiap manusia nih. Jadi, ini lebih ke self-regard ya. Jadi, kita itu mencintai diri kita sendiri, kita bisa membedakan antara kita manusia dan hewan. Kita tahu sama-sama kita memiliki hati, tetapi manusia diberikan otak dari Allah untuk kita berpikir, untuk kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita nih. Jadi kita yang bisa menguasai diri kita sendiri tuh, punya kolbu. Di diri kita ini kita punya kolbu, punya hati nurani. Jadi lebih memainkan hati kalau di effective function of integrity-nya. Lanjut ya teman-teman, manfaat integritas nih. Manfaat integritas ini ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama itu secara fisik. Kalau secara fisik, kalau kita mempunyai sifat integritas ini, kita akan merasa fit, sehat, dan bugar. Kita setiap saat merasa siap melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Jadi integritas ini memiliki sesuatu hal yang positif yang membuat kita itu semakin memacu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik, dan lebih baik lagi setiap harinya. Lalu manfaat yang kedua adalah manfaat secara intelektual, yaitu dengan mental dan pengetahuan kita bisa memaksimalkan kemampuan otak kita nih. Jadi kalau manfaatnya untuk intelektual kita nih, otak kita ini jadi berpikir lebih kognitif dan lebih berwawasan lebih luas lagi nih, sama kayak si
fungsi dari integritas ini tadi yang ada 2 tadi, teman-teman. Yang ketiga yaitu manfaat secara emosional. Nah, secara emosional, diri kita akan menjadi lebih penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi, dan penuh kehangatan emosional dalam interaksi kerja. Nih, jadi kita tuh punya, seperti yang kita ketahui, kita punya cara-cara gimana kita sama teman-teman sekantor, sama teman-teman yang lainnya itu saling berempati tinggi, kita saling berinteraksi. Jadi kayak sikap positif semuanya. Kalau kita udah bisa menerapkan itu, penuh motivasi segala macam, maka integritas kita tuh udah ada di diri kita sendiri. Nggak usah orang lain pun udah tahu. Orang ini berintegritas tinggi banget nih kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang positif setiap harinya. Jadi kita nih dituntut nih di integritas nih berarti kita punya pikiran yang positif ya teman-teman. Lanjut. Nah, manfaat secara spiritual akan membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup baik yang menyenangkan atau yang tidak membuat senang seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan. Nih, ini lebih kayak sikap leluasanya kita nih. Kalau spiritual itu kan ada di dalam diri kita, di kolbu kita tadi. Nah, jadi spiritual ini lebih ke kayak kalau kita ada masalah, kita selalu berpikir positif dan mencari solusinya bila ada masalah, solusinya dengan tenang, kita tidak terburu-buru gitu. Jadi spiritual kita itu terjaga ya teman-teman. Lanjut, itu adalah manfaat secara sosial, kita akan mampu membuat berkembangnya suatu hubungan baik satu sama lain dalam lingkungan masyarakat. Bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kekompakan dan kerjasama yang baik, mempunyai kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat untuk orang lain di dalam hati kita. Ini yang paling banyak banget ya, yang pasti akan terjadi di kehidupan kita nanti, apalagi nanti kalau kita udah jadi calon pegawai negeri sipil nih, kita dituntut untuk bersosial tinggi, punya rasa sosial yang tinggi, yang harus punya empati. Ini semuanya ini sebenarnya berkaitan satu sama lain manfaatnya. Tetapi yang lebih dirasakan untuk integritas itu pasti yang secara sosial, karena kita pasti kontak langsung dengan manusia lainnya, teman-teman. Nih, ciri-ciri nih. Ini ciri-ciri kita nih, kalau kita udah dapet nih, udah ada sikap integritas nih di diri kita. Yang pertama itu orang yang tidak memakai kedok atau hidupnya nggak pakai topeng, teman-teman. Kalau kita nih manusia nih, aku rasa pastilah kita pernah memakai topeng masing-masing. Ada yang salah, ada yang benar, kayak gitu. Nggak mungkin kita benar terus ya teman-teman. Nah tapi kalau kita lagi menghadapi soal seperti itu, kita harus munafik teman-teman. Bukannya kenapa, karena kita itu dituntut untuk menjadi seorang yang integritas. Nanti kita akan belajar, satu persatu kita belajar, akan menjadi lebih baik lagi. Tetapi nanti, ini salah satu tipsnya teman-teman ya, nanti kalau kalian jawab soalnya, walaupun itu bertentangan dengan diri kalian, kalian harus melihat faktanya, bahwa kalian harus dituntut sempurna. Lalu yang kedua, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan di belakang. Nih, ini lebih ke ciri-ciri manusia integritas yang tinggi itu sama kayak ciri-ciri orang yang tidak munafik lah. Teman-teman kita tahu kan dalam sisi agama orang-orang munafik itu gimana itu. Lalu konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Nih. Hidup kita dituntut untuk konsisten teman-teman di sini. Nggak boleh ada perbedaan antara kamu ngomong sama si A kayak gini, kamu ngomong si B kayak gini, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Lalu konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Aku rasa kita semua punya nilai hidup masing-masing ya. Kalau di Indonesia kita pedoman kehidupan kita itu adalah Pancasila. Jadi ada 5 nilai Pancasila itu kita amalkan di kehidupan sehari-hari itu. Nanti kita belajar Pancasila juga pengamalannya bagaimana itu akan berkaitan juga dengan integritas kita. Lanjut. Nah, ini adalah Freud Triangle atau segitiga
Ini ada fraud triangle dari Dr. Donald Cressy. Nah, yang pertama ini adalah pressure. Dimulai dari pressure. Pressure ini adalah tantangan. Nah, jadi pressure ini adalah tantangan. Lalu setelah ada tantangan, itu akan ada kesempatan. Kesempatan atau opportunity. Dan yang terakhir itu adalah rationalization. Ada rasionalisasi atau pembenaran. Nah, teman-teman, pressure atau tekanan. Nih, tekanan atau pressure adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Nih, triangle ini adalah tiga segitiga di mana orang tuh melakukan kecurangan. Yang pertama, dia melakukan kecurangan karena adanya tekanan atau pressure. Kenapa? Karena dia ngerasa nih, teman-teman, aku kurang mendapatkan ini. Kalian lihat contohnya itu ada pejabat-pejabat yang terkait dengan kasus korupsi. Apa sih yang menjadi tekanan dia melakukan korupsi itu? Salah satunya gaya hidup tuh. Gaya hidup untuk menghidupi anak, istri atau gimana, atau dia yang ngerasa dia nggak pantas, dia kekurangan semuanya. Semuanya dia merasa kurang, jadi dia melakukan kecurangan. Nih, setelah ada tekanan itu nih, kalau dia ngerasa nih, aku kurang nih, gaya hidupku kurang, penghasilanku segini, gaya hidupku segini kurang. Terus dilihatnya nih, ada kesempatan teman-teman, ada opportunity, yaitu situasi yang terbukanya kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Nih teman-teman, dia setelah dia mendapatkan ketekanan tadi, dia tahu nih, dia kekurangan, ada kesempatan. Dimanfaatkannya lah kesempatan itu untuk melakukan kecurangan. Salah satunya ada KKN, ada korupsi, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, setelah melakukan kesempatan, sudah dapat kesempatan nih, mereka melakukan pembenaran, teman-teman, atau rationalize. Merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya nih. Sering banget kan kita lihat, padahal dia udah ketahuan korupsi, tapi dia tetap membenarkan dirinya. Jadi dia itu ngerasa kalau yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang benar. Padahal itu salah. Nah, sikap tiga triangle ini, nggak boleh ada di diri kita. Dan nggak boleh kita terapin ya teman-teman kalau untuk di integritas. Nih, kita masuk ke materi korupsi. Korupsi ini adalah sikap yang bertentangan dengan integritas ya teman-teman. Kalau integritas sikap jujur, kalau korupsi ini adalah penyakit bangsa karena merampas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Nih, malahan dia yang dapat kesejahteraan, bukan kita yang dapat kesejahteraan. Sering banget kan kita dapat yang kayak gitu, orang-orang yang memanfaatkan kekuasaannya. Dia makin jaya, kita makin melarat, teman-teman. Nih, contoh kasus kan yang bertentangan dengan sikap integritas tadi adalah korupsi. Landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini sistem integrasi nasional adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Jadi kalau korupsi ini adalah kasus yang gede banget di Indonesia, kasus yang sampai sekarang pun tidak bisa diselesaikan. Belum ada penyelesaian yang pasti untuk korupsi. Enggak ada satu orang pun yang tidak korupsi di Indonesia ini. Masih ada, masih ada.
Dan kegiatan tersebut masih terlaksanakan sampai sekarang, masih ada yang nyeleweng. Nah, ini ada sistem integritas nasional nih, ya ada sistemnya, merujuk ke undang-undang si landasan hukum yang ada 4 landasan hukum tadi. Terus apa sih tugasnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri? Nih, yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Jadi dia antara KPK dan juga instansi-instansi di Indonesia ini, termasuk kita nih, nantinya calon pegawai negeri sipil ini, kita selalu dipantau nih sama tim KPK. Kita selalu dipantau juga. Kalau nanti ada suatu tindakan korupsi, itu nanti yang tukang pantaunya itu melaporkan ke KPK. Pasti ada mata-matanya. Nah, yang kedua itu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nih, jadi ada setiap instansi itu ada supervisinya sendiri nih yang berwenang kalau nanti menindaklanjuti ada sesuatu yang tidak diinginkan di instansi tersebut. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, jadi KPK ini nanti menyelidiki dan menuntutnya, dia bisa menuntut langsung si KPK ini, nggak perlu lagi kita harus ke A, lembaga B. Jadi dari si KPK itu sendiri dia udah bisa menyelidiki dan menuntut kita kalau kita melakukan korupsi. Selanjutnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ini. Jadi KPK ini nggak cuma bertindak mengadili aja, menuntut aja, tapi dia juga melakukan pencegahan juga agar tindak pidana korupsi ini udah nggak ada lagi di Indonesia. Lalu yang terakhir melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara nih kan. Jadi semua elemen-elemen lembaga negara, kementerian, instansi daerah, termasuk instansi pusat pun itu masih diawasin banget sama KPK. Jadi dia punya monitor sendiri, dia tahu kalau kalau misalnya tiba-tiba ada kasus korupsi itu di TV, tahu dari mana KPK dia korupsi atau apa? Dia pasti punya mata-mata kan teman-teman gitu tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada soal tentang tugas KPK, dia nggak cuman ini ya teman-teman pilihannya nggak cuman menyelidiki, nggak cuman menuntut, tapi juga memonitor dan juga melakukan pencegahan biar si proses korupsi ini enggak terjadi di Indonesia. Nah, ini wewenangnya, teman-teman ya. Ini wewenang. Wewenang ini mandat kita. Nah, yang pertama itu mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Jadi dia berkoordinasi, enggak dia langsung yang cep aja gitu, langsung OTT. Enggak, operasi tangkap tangan pun mereka ada koordinasi dulu pastinya sama pihak-pihak yang mungkin akan dirugikan saat dia OTT tersebut, lalu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nih, menetapkan sistem pelaporan, teman-teman. Jadi harus pelaporannya pun ada sistemnya, ada aturannya, ada SOP-nya, teman-teman. Itu. Lalu yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak korupsi kepada instansi yang terkait. Tuh, jadi kalau nanti ada tindak pidana korupsi, KPK tuh berhak untuk memintai informasi tentang kegiatannya, kegiatan dia, kok bisa dia terlibat dalam kasus tersebut, teman-teman gitu. Lalu melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nih. Jadi dia ada pertemuan juga kalau kita tahu dia juga ada ininya teman-teman konferensinya, mereka melakukan pertemuan, mereka cari solusinya juga gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi kayak gitu. Enggak langsung yang menghukum gitu, tidak langsung menghukum orang tersebut. Lalu meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi nih. Jadi instansi terkait pun, instansi-instansi kita pun, kita juga melakukan pencegahan. Ada aturan-aturan yang dibuat agar si korupsi ini nggak terjadi di suatu instansi kita
tuh teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk di nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai anti korupsi ini yang pertama ada kejujuran nih. Kita dituntut untuk jujur nih ini. Nilai-nilai anti korupsi ini berarti nilai-nilai integritas yang harus kita miliki juga. Yang pertama jujur tuh. Kita harus lurus hati. Tidak boleh berbohong, tidak boleh curang tuh, tidak boleh curang. Curang tuh benar-benar jadi sesuatu bumerang banget bagi diri kita ya teman-teman. Terus peduli. Peduli itu berarti kita mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain nih. Ini yang empati kita dituntut banget itu tingginya. Gimana kita memposisikan diri kita di posisi orang lain. Dia lagi sedih, dia lagi marah, dia lagi gelisah. Kita dituntut tuh untuk tetap bisa nemenin dia, kita memberikan solusi yang baik, solusi yang ini tanpa kita menjudge mereka gitu. Lalu yang ketiga, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nih, mandiri ini nih yang harus kita punya di diri kita. Memang kita hidup sebagai makhluk sosial, pasti kita bergantung kepada orang lain. Nah, tetapi di integritas kita dituntut untuk mandiri. Ini diri kita sendiri nih. Kalau kita dikasih tugas untuk diri kita tanggung jawab lah teman-teman. Kita kerjakan sendiri, jangan sampai kita jangan sampai kita itu mengandalkan orang lain, padahal diri kita sendiri pun bisa ngelakuinnya gitu. Lalu disiplin. Disiplin itu taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nih, disiplin ini kalau dikaitkan dengan instansi kita, aku yakin teman-teman yang udah kerja pun ada aturan-aturan yang dibikin oleh instansi terkait kan teman-teman. Nggak boleh datang telat, pakai aturan pakai pakaian yang seperti apa. Nah, di situ kita dituntut untuk menjadi disiplin. Kita peraturan itu kita benar-benar kita indahkan, kita kerjakan, kita implementasikan, dan kita harus jadi yang terbaik disiplin ya teman-teman. Lalu tanggung jawab nih, tanggung jawab yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan nih. Jadi kita harus menerima semua konsekuensi dengan apa yang telah kita lakukan. Kalau kita berbuat salah, tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya dari kesalahan tersebut? Kita siap menanggung resikonya. Kita siap menanggung konsekuensinya gitu teman-teman ya. Lanjut. Nah, lalu kita harus mempunyai nilai kerja keras juga. Gigi dan fokus dalam melakukan sesuatu. Tidak asal-asalan nih. Ada SOP-nya teman-teman. Dan di situ kita dituntut. Nanti jadi ASN itu juga kita dituntut. Dituntut nggak boleh leha-leha aja. Mentang-mentang nggak ada kerjaan lagi nih. Terus kita udah leha-leha aja. Enggak gitu. Kita nggak boleh asal-asalan. Kita punya peraturan, kita juga punya aturan. Lalu sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan nih. Ada nih contoh kasus nih ya. Kasus integritas yang agak berlebih-lebihan. Ada kan kasus kemarin seorang ASN memakai riasan wajah yang terlalu mencolok. Nah, itu tidak mencerminkan seorang ASN yang sederhana. Itu nggak punya sikap integritas yang tinggi, bukan yang tinggi. Aku nggak mau menjudge dia nggak punya integritas yang tinggi, tapi kita harus dituntut sederhana. Jadilah apa adanya kita gitu. Jangan sampai nanti kita dilihat orang dinilai, kita pengen dinilai bagus, malahan orang menilai kita jelek gitu. Lalu kita dituntut untuk berani, yaitu mantap hati dan percaya diri dalam menghadapi masalah. Tuh, teman-teman harus berani. Ini adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab tadi. Kita harus berani menerima resikonya, berani mempertanggungjawabkan, berani untuk maju. Nah, seorang ASN nantinya juga harus dituntut berani untuk terbuka. Jadi kalau misalnya kita punya inovasi-inovasi baru, beranikanlah diri kamu untuk menjadi yang untuk mempunyai integritas yang tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah adil.
berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Nih, jadi kita nggak boleh sewenang-wenang sama orang. Kita juga harus adil. Kalau yang salah 2 orang, tapi kita karena yang satunya ini teman kita, jadi yang satunya ini kita bantuin, yang satunya enggak, itu nggak adil namanya. Itu udah berarti itu udah masuk tindak korupsi dong namanya. Korupsi apa? Korupsi keadilan. Korupsi. Karena apa? Karena dia merugikan orang lain. Padahal orang itu yang satu salah, yang satunya juga salah. Tuh. Nih, teman-teman ya, ada 6 langkah pembangunan program anti korupsi menurut Transparency International. Yang pertama, commit. Nih, yang kedua, assess. Yang ketiga, plan. Yang keempat, act. Yang kelima, monitor. Yang keenam, report. Jadi yang pertama itu adalah komitmen, lalu aksesnya, lalu rencananya, lalu dilakukan implementasinya, lalu dimonitor, dan terakhir ada pelaporannya. Nih untuk jelasnya ya teman-teman. Nih 6 langkah pembangunan program anti korupsi nih. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat program anti korupsi di instansi kalian nanti, kalian harus punya 6 langkah ini nih. 1 itu berkomitmen. Kalau kita itu anti korupsi, maksudnya di pembangunan program nanti kita nggak boleh punya rasa untuk suatu saat korupsi gitu. Boleh. Yang kedua, menilai kondisi dan lingkungan resiko, risk assessment saat ini. Nih, jadi kita nilai dulu nih, kira-kira di instansi kita nih bakalan ada nggak sih tindak-tindak kecurangan, tindak-tindak korupsi, bakalan ada nggak nih? Kita research dulu. Jadi dia harus ada research-nya, harus ada assessment-nya gitu. Yang ketiga, merencanakan program-program anti korupsi nih teman-teman. Jadi ada program-program anti korupsinya. Jadi kalau misalnya kita mau membangun program tersebut, berarti kita juga harus ada program kayak kita ikut ekskul, kita ikut sesuatu, kita punya program anti korupsi pasti teman-teman punya program kerja teman-teman. Nah, sama kayak gitu. Itu juga harus ada program kerja. Ini yang keempat, melaksanakan rencana yang telah disusun. Nah, dari program kerja itu dilaksanakanlah sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kalau ada yang melenceng, maka itu disusun, dimonitor tuh. Di nomor 5, monitor kemajuan pelaksanaan programnya. Dimonitor kalau ada yang melenceng, kalau bagus. Nanti ada laporannya. Di bagian ke-6 ada pelaporan pelaksanaan program tuh teman-teman. Jadi untuk langkah pembangunan program anti korupsi ini ada 6 langkah dan itu juga dapat meningkatkan sikap integritas kita nih kalau misalnya program ini ada di instansi kita masing-masing. Karena kita udah punya aturan, punya programnya, dan kita juga punya jiwa anti korupsi. Jadi setiap kita mau melakukan tindak yang curangan tersebut, kita selalu mikir, ini ada lembaga nih yang ngawasin kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, udah selesai teman-teman materi kita. Jadi, untuk aku sendiri, kalau misalnya kalian mau kalau kalian nanti teman-teman jawab soal-soal integritas, itu nantinya kalian harus lebih memilih ke soal-soal yang mungkin mencerminkan integritas. Oh iya, teman-teman nanti ya, di soal-soal integritas itu kebanyakan ada kata-kata integritasnya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata integritasnya, insya Allah kalian juga bisa paham sendiri nanti kalau integritas. Oh iya, di atas soal itu kan ada
materinya, apa itu integritas, apakah itu pilar, ataukah itu bahasa Indonesia. Nah, ketika kalian mendapatkan soal integritas dan pilihan jawabannya tuh ada integritas, itu pasti insya Allah jawabannya benar integritas. Karena kenapa? Karena integritas itu ya sikap kita, integritas kita yang dituntut gitu teman-teman. Nilai-nilai kejujuran. Oke teman-teman, materi untuk malam ini udah selesai. Tapi ini kita belum mulai untuk post testnya. Jadi teman-teman buat ada yang nanya, kalau mau tanya-tanya silakan tanya di chat. Nanti akan aku bantu jawab sebisa aku, semampu aku. Kita belajar sama-sama di sini teman-teman ya. Sembari kita menunggu untuk post testnya nanti pada jam 20.45 kita mulai post testnya. Oke, udah ada yang nanya nih teman-teman. Kak, contoh soal TWK yang meliputi keadaan Indonesia saat ini. Oke. Kebanyakan ya, soal yang meliputi keadaan Indonesia saat ini tuh jarang, teman-teman. Jarang banget yang namanya ngikutin kayak kalau kita dulu sekolah kan soal-soal PKN, soal-soal bahasa Indonesia pasti mengkaitkan keadaan Indonesia saat ini. Tapi kalau di TWK itu jarang banget, teman-teman. Kebanyakan itu adalah meneladani sikap-sikap pahlawan kita gitu. Kebanyakan terus parlemen negara, lembaga negara itu nanti kita akan belajar tentang lembaga negara, Pancasila penerapannya, terus tentang NKRI, sejarah Indonesia tuh teman-teman kayak gitu. Kalau kalau di kondisi Indonesia saat ini aku rasa kayaknya lebih ke SKB deh, bidang kalian masing-masing nantinya nggak masuk di SKD kalau aku kemarin. Kebanyakan kayak gitu. Oke, ada lagi yang tanya. Teman-teman satu-satu ya kita. Kak, nanti soalnya kayak soal cerita atau gimana ya? Oke, beberapa soal TWK itu memang ada kayak soal cerita. Jadi kayak hots gitu soalnya dijabarkan, terus kalian kebanyakan itu adalah bagaimana sikap kalian sebagai seorang ASN ditanyainnya. Terus nilai integritas apa yang kalian pelajari dari tokoh tersebut gitu. Kayak gitu tuh. Kadang kan kalau misalnya itu sikap apa yang perlu kita teladani dari tokoh tersebut misalnya di nasionalisme. Oh iya, ada nanti pilihan jawabannya. Sikap patriotisme, semangat patriotisme, semangat juangnya itu yang lebih mencondong untuk benar karena kita meneladani sikapnya itu. Minta sarannya Kak, kategori apa saja yang harus dihafal. Kalau penghafalan, menurut aku, bagi aku sendiri ya, itu adalah di pilar negara dan bahasa Indonesia. Sangat banget harus dihafal, teman-teman. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu kan punya kategori atau materi-materi tersendiri, teman-teman. Jadi nanti ada imbuhan, ada di situ kesimpulan, terus kata tidak baku, kata baku. Nah, itu yang harus dihafal. Bukan dihafal sih, dipelajari. Gimana sih cara ngebedainnya? Nanti kita pelajari teman-teman bahasa Indonesia di akhir pertemuan ke-10. Nah, pilar negara itu yang paling banyak. Ada lembaga negara, parlemen, undang-undang, NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, yang itu kalau tentang Pancasila, tentang sejarah Indonesia, nggak bisa kita main pakai trik-trik aja, pakai jawab sehati kita aja nggak bisa, karena dia punya sejarah, betul-betul sejarah yang harus kita tahu, yang kita hafal gitu. Oke, fungsi integritas tentang kognitif dan afektif tadi gimana Kak? Karena jaringan saya tadi kurang baik. Oke. Jadi fungsi yang efektif tadi, nih aku share screen lagi ya teman-teman. Oke, fungsi. Nih, ini fungsinya teman-teman. Kalau kognitif ini tadi mencakup dia kecerdasan kita, moral dan akhlak kita. Jadi
Kalau misalnya kita punya salah, kita tanggung jawab. Kita belajar dari kesalahan itu, makanya dia mempunyai pengetahuan yang luas. Kalau si kognitif tadi, kalau efektif ini lebih ke ini kita, ke hati nurani kita, atau kolbu kita, otak kita. Jadi kita ada perbedaan antara kita dengan hewan. Kita manusia diberi otak untuk bisa berpikir. Sedangkan hewan itu nggak ada. Dia nggak punya otak, tapi dia punya hati. Sama kayak kita. Nih kalau kognitif itu lebih ke moral ya, tindakan kita, akhlak kita. Tapi kalau afektif lebih ke hati kita dan cara kita berpikir gitu teman-teman. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke post test. Oke. Kak, kalau soal tentang undang-undang banyak yang keluar. Undang-undang itu lumayan banyak. Lebih ke undang-undang tentang lembaga sih. Kayak nanti ada soal, kemarin aku dapat soal tentang Mahkamah Agung tuh. Nah, tuh nanti harus tahu ya perbedaan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, terus yang lain sebagainya. Fungsinya masing-masing. Jadi ada juga soal-soal kayak gitu. Misalnya undang-undang yang mengatur tentang MK, terus ada undang-undang tentang kehakiman. Kalau kalian nanti kayak yang mengesahkan hakim itu siapa menurut kalian? Kalau kalian mau tes menjadi seorang hakim, kemana? Kira-kira hakim bukan di kejaksaan loh ternyata. Hakim itu yang megangnya MK. Ini eh, maaf, bukan MK. Hakim itu ada di MA, ada di Mahkamah Agung. Menurut kakak kalau di TWK sendiri paling sulit di subbab yang bagian mana untuk soalnya? Oke. Kalau TWK sendiri yang paling sulit itu adalah di pilar negara dan bahasa Indonesia nggak terlalu sih. Pilar negara sih, pilar negara. Karena pilar negara itu harus ngapalin semua parlemennya, lembaga negaranya, terus tugas dan fungsinya, undang-undang, pasal. Pasal tuh lebih ke umum sih. Kayak kita suka belajar di SD, pasal-pasal atau pasal-pasal yang mengatur tentang persamaan hak antara wanita dan laki-laki, terus hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, gitu lebih ke situ. Kak, soal kemarin kayak Perang Dunia ke-1 dan kedua ada nggak? Perang Dunia ya. Ingat-ingat dulu ya teman-temannya, karena itu masuk di sejarah Indonesia. Perang Dunia rasanya aku kemarin ada sih, ada. Perang Dunia ada. Kayak siapa penggeraknya kalau nggak salah sih, kalau aku nggak salah ada, teman-teman. Intinya banyak belajar soal-soal aja ya Kak, karena beda-beda soal keluar peserta. Iya teman-teman, beda-beda soalnya. Jadi kita tuh kayaknya tuh beda-beda kocokan soalnya itu mungkin banyak kali ya dibuat sama si pembuat soal buat CPNS-nya. Jadi benar-benar banyak-banyak baca soal, teman-teman, banyak-banyak baca materi kalau untuk TWK. Karena kalau kayak TKP dan TIU itu, kalau TIU itu kan soal asli, matematika kita pelajarin, himpunan kita pelajarin, segala macam kita pelajarin. Kalau TKP itu lebih ke penerapan diri kita sendiri. Nah, kalau TWK nggak bisa kita kayak gitu, teman-teman. Harus benar-benar belajar materinya, kecuali yang bisa di tips and trick. Ada tips and triknya paling ya nasionalisme, bela negara, dan integritas ini.
yang nggak terlalu mungkin yang nggak terlalu condong ke materi umum gitu. Kecuali pilar sama bahasa Indonesia dia pasti ada materi umumnya teman-teman kayak gitu. Oke, tips belajar TWK ala aku. Jadi aku belajar TWK itu aku lebih fokus ke belajar pilar negara sama bahasa Indonesia dulu teman-teman. Jadi bener-bener banget aku nggak pegang handphone, nggak pegang HP. Aku persiapannya juga kemarin 2018 aku juga ikut teman-teman. Jadi udah 2 tahun aku persiapan. Waktu di 2019 benar-benar jor-joran banget belajarnya teman-teman. Jadi kalian itu fokus dulu ke materi yang pasti akan keluar. Seperti pilar dan bahasa Indonesia. Itu kan ada materinya itu pasti, suatu materi yang pasti itu. Kecuali seperti nasionalisme, integritas dan bela negara itu lebih ke cerminan diri kita, lebih ke usaha kita gitu teman-teman. Kalau itu jarang sih kalau materi umumnya benar-benar umumnya untuk 3 subbab itu. Kalau yang pilar sama si bahasa Indonesia itu pasti tuh teman-teman. Aku kemarin nilai TWK-nya tembus 125 teman-teman. Kalau boleh tahu bagian pilihan negara apa aja? Pilihan negara nih. Pilihan negara ini kita buat 4 pertemuan loh teman-teman. 4 pertemuan ke depan kalau nggak salah pilihan negara ini 4 atau 5 pertemuan. Jadi ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada tentang Kesatuan NKRI, ada sejarah Indonesia, parlemen lembaga, terus um, ada hubungan antar lembaga. Udah itu aja kalau nggak salah teman-teman. Nanti aku kasih tahu lagi ya. Oke. Karena TWK itu luas sekali skupnya. Bisa di luar kisi-kisi kadang. Nah, benar banget teman-teman. Kayak di 2018 dan di 2019 itu beda banget kisi-kisinya untuk TWK, teman-teman. TWK di 2019 memang passing grade-nya rendah, tetapi tingkat kesulitannya tinggi. Semua jawaban benar-benar dibuat hampir persis sama, teman-teman. Gimana kita aja. Kadang aku bener aku kemarin dapat SKD TWK-nya 125. Bener-bener kayak yang aku nggak tahu nih aku bakalan bener di mana, salah aku di mana kayak gitu. Kan kita nggak tahu nilai kita benernya yang di nomor berapa, salahnya yang di nomor berapa gitu teman-teman. Tapi kita punya hati kayak di fungsi integritas tadi, kita punya hati, kita punya pikiran kayak gitu. Oh, kalau semua jawaban ini benar berarti yang paling mendekati sih ini, aku yakin kayak gitu. Nah, sikap yakin kita itu tuh yang kadang bikin udah aku bener nih, aku udah ngisi bener, pokoknya aku isi ini kayak gitu. Ternyata dia bener gitu. Oke, bentar ya teman-teman. Kak, untuk kita tentu informasi dan instansi saat kita mendaftaran gimana ya? Kurang paham karena mau coba-coba ya. Oh iya, buat yang baru mau tes pertama kali, kalau nentu informasi dan instansi, kalian bisa cek nanti ada di bagian CPNS-nya itu di bagian cek informasi. Jadi kalian masukin aja kalian tamatan apa di situ. Misal kalian kayak aku tamatan D3 Kebindanan, aku cari itu D3 Kebindanan. Nanti keluar semua tuh instansi yang membutuhkan lulusan D3 Kebidanan. Tinggal kalian pilih kalian mau di mana. Gitu. Kalian cari dulu sebelum kalian daftar, kalian cari dulu peluang-peluang kalian. Nanti kan kayak aku kemarin kan di D3 Kebidanan gitu, aku cari itu banyak tuh di Jakarta ada bukaan, di sini ada, tapi aku mau balik ke kotaku nih, aku tetap mau di Palembang gitu. Aku lihat di Palembang pendaftaran bidan hanya ada 4 slotnya dan hanya ada di rumah sakit Gandus itulah. Jadi pertimbangkan benar-benar dengan matang-matang ketika kalian memilih formasi. Libatkan kedua orang tua, libatkan Allah kalau kalian mau memilih. Karena restu orang tua, restu dari yang di atas itu sangat menentukan kalian sih. Semangat kalian itu lebih kalau kalian didukung sama orang tua pasti semangat kalian lebih.
Kayak aku kemarin pengennya ambilnya di pemerintah kabupaten Oku Timur kalau nggak salah. Itu bidannya butuh 15 orang, sedangkan di Palembang 4 orang. Tapi orang tuaku tidak menyetujui aku mengambil formasi yang di Pemkap itu. Malah ambil aja di Palembang apapun resikonya. Itu ternyata restu dari mereka meluruskan jalan aku, teman-teman. Tapi juga dari diri kalian sih, kalian nggak boleh putus semangat gitu, teman-teman. Harus tetap semangat terus. Orang aja udah beberapa kali kok nyoba, nggak cuma sekali. Kalau yang sekali headshot langsung menang, bener-bener yang dia punya suatu takdir yang bener-bener bagus, yang bener-bener direstuin. Kalau sekali coba langsung ini. Ada sih teman-teman, ada di instansiku ada yang satu kali coba dia langsung. Dan orangnya paling muda di antara kami yang masuk CPNS ini. Jadi kalian teman-teman mau yang muda, mau yang udah dewasa, kalian tuh punya kesempatan yang sama. Jadi jangan sia-siain teman-teman. Oke, tahun kemarin TWK-nya kayak TKPK, mana panjang semua soalnya. Iya, bener banget. Udah kayak TKP ya teman-teman, apalagi di nasionalisme, bela negara dan integritas. TKP bener-bener kayak TKP bener. Kalau pilar negara sama bahasa Indonesianya masih, kalau bahasa Indonesia ya kayak kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ininya soal-soalnya kayak soal cerita, terus padanan kata gitu. Kalau pilar kan kayak yang pasal ini apa gitu, tugas Mahkamah Konstitusi itu apa, terus tugas hakim gitu. Oke, lagi ya. Ada lagi yang nanya. Iya Kak, kebanyakan hot soal kemarin ngeces sekali. Iya, dia soalnya hot itu bentuknya cerita. Jadi kalian jangan condongkan, jangan terlalu banyak. Kalian tuh ya, kalau aku tips aku kayak lihat TKP itu soalnya, aku baca apa yang dia inginin dulu tuh. Pertanyaannya dulu aku tak baca. Nanti baru aku baca nih si ininya, si apa namanya tuh penjabarannya ini. Kayak gitu juga aku waktu mau uji kompetensi bidan kemarin kayak gitu. Apa yang soal pengenin, baru kita cari penalarannya, pembenarannya di soal tersebut. Nah, baru kita hubungkan tuh, oh ya, ini faktanya kayak gini. Yang dipengenin kayak gini. Oh iya, kira-kira ini yang mesti kita lakukan. Kayak gitu, teman-teman. Kak, kalau formasi D3 kebidanan diisi sama D4 nggak bisa ya? Kalau kamu daftar untuk pendaftaran sampai kamu lulus SKB itu bisa, tapi kamu akan gugur di pemberkasan. Kenapa? Karena kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka minta. Kalau instansinya minta D3 kebidanan, tapi kamu masukin D4 kebidanan, itu kan nggak setara, nggak sama, nggak selaras. Jadi kamu bakalan percuma. Kalau dia pengennya D3 kebidanan, kamu masukin ijazah D4 kebidanan percuma. Nanti kalau kamu lulus, kamu bakalan sakit hati di akhir. Jadi benar-benar ya teman-teman, benar-benar pilih sesuai dengan formasi kalian dan jurusan kalian kuliah. Jadi benar-benar jangan yang kalian kayak yang aku D3 bidan tapi aku masukin D4 bidan, jangan sampai membuat kesalahan terbesar dan penyesalan di akhir ya teman-teman. Kayak gitu. HOTS itu apa ya? HOTS itu soal cerita. Jadi panjang banget cerita dulu dia ngapain. Padahal yang ditanya tuh kalau kita tuh kan kalau kita ulangan harian tuh kan kadang apa kepanjangan dari ini tuh langsung kan ada. Nah kalau dia tuh enggak, misalnya Andi memiliki sikap ini, Andi adalah seorang pelajar di sekolah dan lain-lain. Dia memiliki sikap integritas yang tinggi, memiliki sikap empati yang tinggi terhadap orang lain misalnya.
sikap empati tersebut masuk ke dalam nilai titik-titik tuh baru panjang banget kayak kayak cerita-cerita cinta yang berkelok-kelok itu. Jadi itu soal hoax itu kayak gitu teman-teman. Tips untuk pilih formasi di suatu tempat di mana? Oh, kalau aku kemarin. Yang pertama, kesempatan. Yang kedua, itu adalah peluang. Kalian tuh jangan sampai terkecoh loh teman-teman. Terkadang yang kalian pikir peluangnya gede, di situ ada 230 tuh butuh. Tapi yang itunya juga banyak teman-teman, yang daftarnya juga banyak. Jadi perbandingan daftar sama yang peluangnya itu juga sama. Kayak yang kadang kan peluangnya cuma satu, ternyata yang daftarnya cuma sedikit. Kadang ada yang nggak daftar sama sekali. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus tahu ya pertimbangannya ya. Jangan hanya karena dia banyak peluangnya, jadi kalian langsung milih di situ aja. Ya bisa kayak gitu teman-teman. Semoga tahun ini rezeki lulus jadi ASN. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Semoga yang ikut, yang ikhtiar, yang lagi bimbel sekarang maupun yang lainnya di luar yang nggak ikut bimbel malam ini, semoga semuanya lulus di tahun ini di tempat instansi yang diinginkan masing-masing ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke. Kak, post-testnya mulai jam berapa ya? Oke, kita mulai post-testnya aja ya teman-teman. Aku bagiin linknya, mau bagiin di sini atau di Telegram. Kalau jalur cum laude, akrif fakultas harus A. Iya, kalau cum laude itu prodi, kalau nggak salah, prodi, fakultas, sama ini universitasnya harus A semua. Harus A semua kalau cum laude. Nah, itu dibantu nih sama Kak Elita. HOTS adalah sebuah singkatan alias kependekan dari Higher Order Thinking Skill. Tuh, soalnya ada analisanya tinggi, makanya dibuat kayak soal cerita itu. TOEFL ada nggak ya, Kak? TOEFL itu hanya untuk beberapa instansi aja, teman-teman. Nggak semuanya kok pakai TOEFL. Di sini aja ya. Oke, sebentar aku share linknya dulu ya teman-teman. Post-testnya mau dibuat berapa menit ya teman-teman? Soalnya ada tenggang waktunya. Kita bisa tahu nggak berapa daftar informasi? Nggak bisa tahu kita di awal. Nanti setelah pendaftaran ditutup baru bisa tahu kita berapa saingan kita. Nah, tapi kalau aku kemarin kayak gitu sih, tapi nggak tahu ya kalau tahun ini udah beda lagi aturan. Kak, kalau jalur Quran apa soalnya lebih sulit? Nggak ada teman-teman. Aku juga punya kok temen yang ikut jalur cum laude sama. Semua soal itu sama, SKD, SKB sama. Hanya saja dia diberikan um, apa sih namanya tuh spesial gitu ya. Diberikan spesial kalau dia tuh cuman harus memenuhi nilai apa ya, kalau nggak salah dia tuh nggak perlu memenuhi nilai apa gitu, minimalnya berapa gitu. Kalau untuk soalnya sama kok, aku udah nanya sama teman-teman yang uh, jalur cum laude yang ikut, temanku yang ikut sama, soalnya sama. Oke, umumnya aja Kak berapa menit? Biasanya 20 menit aja ya. Aku kasih waktu 20 menit. Oke. 30. Aku kasih 30 menit nih. Siapa tahu nanti ada yang nggak ikut Zoom ini, dia mau ikut post-testnya. Oke. Aku bagiin dari Telegram juga ya.
Udah aku bagiin ya teman-teman, udah bisa diakses. Ya, TIU-nya agak lebih tinggi dikit sih dari passing grade, tapi percayalah teman-teman ya, untuk TIU di 2019 itu kategori mudah bagi aku. Kategori mudah. Serius. Dibanding 2018 yang sangat sulit itu, karena ada integral segala macam, dan 2019 nggak ada sama sekali. Berarti peluangnya lebih besar. Iya, peluangnya tuh lebih besar teman-teman kalau di cum laude, karena kan orang jarang tuh daftar di cum laude. Kebanyakan universitas di Indonesia juga program studinya jarang tuh ada yang akreditasinya A. Makanya kalau misalnya kalian punya akreditasi A, terus kalian cum laude, jangan sia-siain, ikut aja jalur cum laude teman-teman. Oke. Udah aku share linknya ya untuk post testnya. Selamat mengerjakan teman-teman. Masih ada 6 menit lagi sebelum jam 9, sebelum berakhir Zoom kita malam ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, aku jawab kalau sebisa aku ya. Semua tempat bisa jalur cum laude. Tergantung instansi yang menyediakan. Instansi yang membutuhkan formasi tersebut, Kak. Jadi kalau misalnya instansi tersebut perlu cum laude, pasti akan ada. Tapi kalau instansi tersebut cuma menerima umum, ya kita cuma umum gitu. Dan setiap instansi berbeda-beda jalur tesnya teman-teman. Nggak ada yang cuma SKB, SKD, dan ada juga yang ditambahin dengan adanya wawancara, fisik, dan lain sebagainya. Beda-beda teman-teman. Jadi pilihlah instansi yang menurut kalian bisa melewati semua tahapan tes tersebut. Sama-sama, Kak. Kak, kalau akri kampusnya A tapi prodi B, apakah masih bisa pakai jalur cum laude? Setahu aku, dia harus A semua, Kak. Tapi aku nggak tahu untuk aturan tahun ini. Dicoba lagi aja, dibaca lagi aja. Nanti kan setiap instansi itu akan mengeluarkan surat edaran pembukaan penerimaan CPNS. Nah, nanti di setiap instansi itu akan melampirkan persyaratan-persyaratannya, baik itu jalur umum, cum laude, disabilitas, dan putra-putri Papua. Nah, jadi misal untuk cum laude tuh nanti ada pemaparannya, harus prodinya apa, harus IPK berapa, kayak gitu. Nanti dibaca lagi aja sesuai dengan instansi yang kakak ingin lamar. Sama-sama. Ya, aku sambil pantau ya, udah berapa orang yang ngerjain soal. Wah, cepet ya, udah 43 orang. Oke. Tinggal menit lagi menuju selesainya kita hari ini. Aku ngucapin terima kasih banyak. Kita udah 2 kali pertemuan. Ini udah pertemuan kedua kita. Aku minta maaf juga kalau selama pertemuan Zoom meeting kita ini aku ada banyak kurangnya mungkin. Belum bisa terlalu menguasai materi menurut kalian. Aku minta maaf. Semoga di pertemuan selanjutnya aku tetap bisa kasih kalian kayak gini ya, kita bikin sharing-sharing kayak gini. Kalau udah selesai materi kita selalu adain sharing session ya teman-teman. Baik yang ditanyain apa aja, kalau aku bisa aku jawab. Oke, tinggal 2 menit lagi. Yuk kerjain yuk post testnya.
untuk di pertemuan ketiga kita belajar apa ya? Nanti ini materinya yang PPT-nya mau aku bagiin ulang apa enggak teman-teman sama soal post-test and pre-test-nya? Soalnya di post-test dan pre-test-nya ada pembahasan nanti biar bisa kalian baca-baca lagi soal-soalnya. Nanti akan aku share ya. Oke teman-teman, waktu udah nunjukin pukul 9 malam, itu berarti harus berakhirnya pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya yang udah nyempetin untuk kita Zoom malam ini, materi integritas. Semoga materi hari ini bisa kalian cerna dan juga bisa menambah wawasan kalian. Tetap semangat berjuang untuk tes CPNS tahun 2021 ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.